belajar biologi lagi. Kita pada kali ini akan membahas tentang pembelahan sel, yaitu ada pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Untuk tidak langsung, itu ada mitosis, meiosis. Untuk langsung, itu ada pembelahan amitosis. Oke, kita akan membahas tentang amitosis terlebih dulu, di mana terjadi pada sel prokaryotik, contohnya bakteri. Caranya sangat sederhana, yaitu inti sel langsung membelah dua tanpa tahap-tahap khusus. Itu prokaryotik, ciri-cirinya sederhana, dan prosesnya langsung, serta tanpa tahap-tahap khusus. Ini adalah ciri-ciri pembelahan amitosis. Di gambar, untuk pembelahan amitosis itu mulai dengan kita lihat dari dinding sel, lalu ada membran sel, dan kromosom. Nah, dimulai dari kromosomnya berduplikat. Bisa dilihat pada gambar. Lalu tahap kedua yaitu pada dinding sel akan membentuk untuk proses pembelahan. Namun untuk kromosomnya sudah menjadi dua. Dan pada tahap berikutnya yaitu terbentuknya dinding sel baru seperti yang ditunjuk pada gambar, itu sebelum terbentuknya ini akan ada penebalan yaitu untuk proses pembuatan dinding baru. Nah, setelah itu baru pembelahan menjadi dua. Satu, dua. Hasilnya adalah dua. Oke, dapat kita lihat juga di video ini. Oke, kita lihat dulu untuk videonya. Dapat Ananda perhatikan. Nah, ini untuk pembelahan amitosis ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan mitosis, yaitu terjadi pada sel tubuh sel kulit, yaitu ada pertumbuhan, lalu mengganti sel yang rusak. Ingat ya, pertumbuhan sama sel yang rusak. Contohnya sel kulit, sel otot, lalu menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Ini ciri-ciri mitosis. Nah, untuk tahap-tahapnya bagaimana? Oke, di sini dapat kita lihat ada pada M, J1, S, sama J2. Seperti itu, kita dimulai pada fase interfase, pada S-nya itu sintesis dan DNA bereplikasi, J2 persiapan sel untuk membelah. Oke, nah inilah proses mitosis dimulai dengan interfase. Dapat dilihat pada gambar. Lalu ada profase. Nah, pada profase ini akan terbentuk benang spindel dari sentriol di kutub sel. Nah, ciri kromosom tampak berpasangan dua kromatid saudara. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya metafase. Nah, pada metafase ini kromosom berjejer di bidang ekuator atau di tengah sel. Benang spindel menempel pada sentromer masing-masing kromosom. Oke, selanjutnya pada anafase yaitu kromatid ditarik ke arah kutub berlawanan oleh benang spindel. Setiap kutub akan menerima jumlah kromosom yang sama dan identik. Itu terlihat kromatid bergerak ke dua sisi berlawanan pada anafase ini ya. Lalu pada telofase dan sitokinesis, kromosom mulai mengendur kembali dan menjadi kromatin. Lalu sitoplasma membelah menjadi dua, terbentuk dua sel anak diploid atau 2N yang identik dengan sel induk. Oke, menghasilkan diploid 2N, lalu menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induk, yaitu 1, 2. Ini adalah proses pembelahan mitosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang meiosis, yaitu sel gamet, telur sperma pada umumnya terletak setengah dari sel tubuh.
Oke, setengah dari sel tubuh ada 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 sama meiosis 2. Tuh masing-masing meiosis 1 ada profase, metafase, anafase, telofase. Hasil akhirnya 4 sel. Itu setengah jumlah kromosom dari induknya. Nah, ini tahap meiosis 1. Oke, yang pertama interfase yaitu tahap persiapan. DNA menghasilkan replikasi, lalu ada pada tahap profase, yaitu benang kromatin, metafase seperti sebelumnya, sama yaitu di tengah, lalu anafase, antar kutub, menarik, lalu pada tahap telofase, ini prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya, pembelahan sebelumnya ya. Nah, ini menghasilkan pada meiosis 1 ini 2 sel anakan, seperti itu. Nah, pada meiosis 2, dari 2 sel anakan tadi, yaitu ini 1, 2, akan melakukan pembelahan masing-masing, yaitu pada satu akan membelah, ada juga mengalami beberapa tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi inilah tahap-tahap meiosis 1, meiosis 2, seperti itu.